Nggak paham. Iya, nggak ada yang hubungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Azza wa Jalla dan izinnya kita bisa duduk kembali di masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu, dalam rangka tafaqquh fid din yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperdalam keilmuan apa yang telah Allah turunkan kepada sebaik-baik utusannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala manusia di luar sana sibuk dengan urusan dunia. Ini termasuk nikmat yang patut kita syukuri dan wajib bagi kita untuk menjadikan amal soleh ini sebagai amalan yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari buku kami Bekal Pengurusan Jenazah. Kita masih di bab pertama tentang tuntunan seputar kematian. Dan kita di pembahasan yang kedua, yaitu adab menjenguk orang yang sakit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia bercerita, amarona Nabi sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan kami dengan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara juga. Di antara perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarona bittiba'il janaiz. Kami diperintahkan untuk mengiringi jenazah, mulai dari keluar rumah jenazah itu hingga sampai dikebumikan, dikuburkan. Wa iyadatil marid. Yang kedua, di antara perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya adalah untuk menjenguk orang yang sakit. Di sini adalah syahid dari pembahasan kita bahwasanya menjenguk orang yang sakit termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wa ijabati da'i, menunaikan undangan atau panggilan orang yang mengundang kita. Wa nasrul mazlum, menolong orang yang terzalimi, haknya diambil. Wa ibraril qasam, begitu pula memenuhi janji. Wa raddis salam, kemudian menjawab salam apabila kita disampaikan salam. Wa tashmitil atis, dan juga yang ketujuh adalah mendoakan orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah dengan ucapan yarhamukallah. Ini adalah 7 perkara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa nahana an aniyatil fiddah. Kemudian Al-Bara meneruskan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dari menggunakan
bejana yang terbuat dari perak. Entah itu gelas, piring, mangkok. Dan dalam pembahasan fikih biasanya dibahas tentang kecuali perak yang digunakan untuk menambal. Ya, karena gelasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu retak dan retakannya itu ditambal dengan perak. Dan Nabi minum dari gelas tersebut. Kemudian wa khatamidz dzahab, dan melarang bagi kaum laki-laki untuk memakai cincin yang terbuat dari emas. Wal harir, begitu pula kaum laki-laki dilarang memakai sutra. Wa dibaj wal qasi, begitu pula dengan dibaj, sejenis sutra yang halus. Kemudian qasi, sutra yang kasar, yang tebal. Wal istabrak, begitu pula ya, jenis sutra. Wanil mayasir, begitu pula kita juga dilarang duduk di atas karpet atau alas yang terbuat dari sutra. Ini di dasar kita membahas tentang menjenguk orang yang sakit di antara kaum muslimin. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW juga menjenguk tetangganya, seorang pemuda Yahudi yang telah kita baca hadisnya, untuk mengajaknya masuk Islam. Yang menunjukkan juga disyariatkan apabila di sana ada maslahat dengan kita menjenguk orang yang sakit. Dan biasanya akan timbul kasih sayang tatkala kita menjenguk saudara kita yang sakit. Adapun keutamaannya banyak disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara yang kami sebutkan di sini dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atahu akhahul muslim aidan masa fi kharafatil jannah hatta yajlis." Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, dan dia seorang muslim, saudaranya yang sakit ini, maka seakan-akan dia berjalan menuju taman-taman surga, atau dia berjalan di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki taman-taman surga di dunia. Itu dengan diantaranya duduk di majelis ta'lim, dan di sini disebutkan menjenguk orang yang sakit sampai dia duduk di tempatnya. Fa idza jalasa, apabila orang tersebut duduk, ghamarathu rahmah, maka dia akan dinaungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Apabila menjenguknya dia itu di pagi hari, maka ada 70.000 malaikat yang bersolawat untuknya hingga sore hari tiba. Ada 70.000 malaikat bersolawat mendoakan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit dari kalangan kaum muslimin hingga sore hari. Ini adalah keutamaan yang besar. Kita menjenguk hanya butuh 5 menit. Mungkin seorang itu menjenguk sampai berjam-jam. Hanya sebentar, namun fadilahnya sangat besar. Wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Dan apabila orang tersebut menjenguknya di sore hari, maka ada 70.000 malaikat yang bersolawat untuknya hingga masuk waktu subuh. Keutamaan yang sangat besar. Dan hal tersebut ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak mungkin akan diperoleh oleh seorang hamba mukmin kecuali dia memperhatikan adab-adab ketika menjenguk orang yang sakit. Di antaranya adalah yang pertama, adab menjenguk orang sakit, yaitu kita berdoa dan berlindung kepada Allah tatkala melihat
saudara kita tertimpa musibah. Kita berlindung supaya musibah itu tidak menimpa diri kita. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a mubtalan faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih." Siapa saja yang melihat orang yang tertimpa musibah, lantas dia berdoa, "Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku dari apa yang menimpamu. Wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila." Dan Allah telah memberikan kemuliaan, keutamaannya kepada diriku di antara sekian banyak orang-orang dari hamba-hambanya. Ya. Kata Nabi SAW, apabila ada seorang berdoa dengan doa ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, kata Nabi SAW, lam yusibhu dzalikal bala. Niscaya dia yang berdoa ini tidak akan ditimpa musibah yang dia lihat pada saudaranya, kepada orang lain. Ini penting ya. Karena kenikmatan dikala kita sehat berbeda dikala kita sakit. Kemudian yang kedua, masyaallah muslimin, adalah mendoakan saudara kita yang sakit. Setelah kita berdoa untuk diri kita, kita doakan saudara kita. Perhatikanlah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan qala." Apabila seorang itu menjenguk saudaranya yang sakit, hendaklah ia berdoa, "Allahumma shfi abdak." Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada hambamu ini. Yan kaulaka adua, yang apabila dia sehat, semoga dia akan menyakiti musuhmu. Wa yamsilaka ila shalah, dan apabila dia sehat, dia akan berjalan menuju tempat salat untuk beribadah kepadamu. Ini adalah nikmat yang besar, masyaallah muslimin. Berjihad fisabilillah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kita supaya kita dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa berjihad dan kita bisa salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan besarnya kedudukan jihad dan salat di dalam agama Islam. Wa fi riwayatin ila jinazah. Nah, dalam riwayat yang lain supaya dia bisa menyaksikan pengurusan jenazah saudaranya. Karena memiliki keutamaan besar dan insya Allah kita akan bahas di tempatnya. Kemudian yang ketiga, disunnahkan kita untuk menanyakan keadaan orang yang sakit. Bagaimana kabarmu? Ya. Meskipun mungkin akan apa? Di sana ada beberapa orang yang tidak senang ya apabila ditanya gitu. Sudah tahu sakit tanya. Kadang-kadang begitu. Tapi kita harus bersabar karena orang sakit kadang-kadang memang apa? Di luar dari kebiasaannya. Mungkin dia sudah menghabiskan sekian banyak ya hartanya, atau dia sudah lelah berbaring di atas kasur, atau dia terhalang dari kesibukannya sehingga apa? Emosinya datang. Maka hendaknya kita bersabar. Kemudian hendaknya kita menghibur orang yang sakit. Ini penting ya. Sehingga dia imunnya naik. Dengan menghiburnya dia terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan Allah. Dengan kita menghiburnya dia akan semangat untuk sembuh. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak tahu apakah seorang hamba tatkala diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi kebaikan baginya, atau kita tidak tahu apakah diberikan kesembuhan itu seseorang akan berbuat baik di sisa kehidupannya. Namun itulah yang kita harapkan. Maka kita sebagai kaum muslimin hendaknya memberikan hiburan
hiburan tersebut supaya mereka mengharap, menginginkan apa yang telah kita inginkan. Kita senang apabila sakit, meskipun rezeki kita terhalang, tertahan, kita mendapatkan fadilah yang besar, diampuni dosa-dosa kita, dan seterusnya. Begitu tak kala kita diberikan kesembuhan, kita sangat berharap apabila waktu sembuh kita itu menjadi kesempatan untuk kita memenuhi hajat kita, untuk mendapatkan fadilah Allah Subhanahu wa taala yang tertahan sejenak tatkala kita sakit. Dan ini masyaallah muslimin sangat jarang muncul kecuali orang yang cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mengharapkan kebaikan sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Tidaklah sempurna imannya seseorang hingga dia mencintai kebaikan ada pada saudaranya sebagaimana apabila kebaikan tersebut ada pada dirinya. Ini tanda keimanan. Maka menghibur seseorang, tentunya hendaknya kita menghibur dengan sesuatu yang paling agung, menghibur dengan sesuatu yang paling menyenangkan, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling penting ya. Meskipun kita boleh menghibur dengan yang lain ya. Misalnya, Mas segera sembuh. Kalau sampean sembuh, tak ajak jalan-jalan. Misalnya ke Batu. Boleh, hukumnya boleh. Namun tatkala kita memberikan motivasi berupa janji Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah, meskipun itu ringan, apabila yang sakit adalah orang yang beriman, niscaya dia akan mengharapkan ya, apa yang telah kita inginkan untuk saudara kita tersebut. Perhatikanlah sabda Nabi SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk sunnah Nabi. Apabila beliau masuk menjenguk orang yang sakit, beliau mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Sering kita membacakan doa ini ya kepada saudara kita. Tidak mengapa engkau sakit, mudah-mudahan menjadi penghapus, pembersih dosa-dosamu apabila Allah menghendakinya. Kita mendoakan saudara kita untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kita mau hitung-hitungan antara Mas sama kalau sembuh saya kasih 1 juta. Apabila dibandingkan dengan kita tahu pasti sakit kita menghapuskan dosa-dosa kita, saya yakin kita akan milih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena 1 juta bisa jadi apa? Ujian buat kita. Akan menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya sudah motivasi dunia. Namun apabila yang kita harapkan ampunan, bisa jadi kita yang terhalang dari rezeki. Kita terhalang dari berbuat ini dan itu. Namun kita terkurangi dosa-dosa kita. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampuni dan tidak ada kebaikan di akhirat kelak yang lebih besar daripada seorang hamba kan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seorang datang di hadapan Allah sudah tidak ada amal kebaikan yang dapat dia usahakan. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni, maka meskipun dia membawa sedikit bekal atau dia menyangka dirinya akan binasa karena tidak memiliki bekal, kebahagiaan yang besar tatkala Allah mengampuni dosa-dosanya dan menyelamatkan dia dari azab Allah Azza wa Jalla. Jadi kita orientasinya
Kita buka selebar-lebarnya. Tidak hanya urusan dunia. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala annahu sallallahu alaihi wasallam ada maridan wa ma'ahu Abu Hurairah min waqi kana bihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersama Abu Hurairah menjenguk seseorang yang terserang demam, lantas beliau mengucapkan abshir, gembiralah. Ini Nabi SAW ini ya, bukan mengejek orang yang sakit, tapi memberikan kabar gembira, abshir. Berbahagialah orang yang sakit. Kenapa? Fa innallaha yaqul, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, hiya nari usalituha ala abdil mu'min dunya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah berfirman, demam itu adalah apiku yang aku timpakan kepada hambaku mukmin di dunia. Perhatikan, rasa demam atau sakit demam yang kita rasakan di dunia ini adalah bagian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah segerakan untuk kita di dunia ini. Untuk apa? Litakuna hadzahu minan nar fil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya menggantikan baginya api neraka di akhirat. Jadi sakit demam kita itu bukan keburukan yang Allah timpakan kepada kita, tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dengan demam itu. Dan alhamdulillah kita demam tidak sampai darah kita mendidih. Kita demam tidak sampai demamnya seperti Nabi SAW 2 kali lipat panasnya orang normal. Dan banyak hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan orang yang bersabar tatkala mendapatkan ujian. Di sini kami sebutkan, misalnya hadis Abu Hurairah yang lain, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala huzin wala adhan wala gham hatta syauqati yushakuha illa kafarallahu biha khataya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah berupa kesusahan, kesulitan, tidak hanya sakit ya. Begitu pula kedukaan orang yang ditinggal oleh orang yang tercinta. Begitu pula kesedihan, penyakit yang berat, penderitaan, mungkin dapat gangguan dari tetangganya, atau dari pasangannya, dari anaknya, mertuanya, orang tuanya. Kata Nabi SAW, hingga duri yang menusuk kulitnya. Melainkan semua itu Allah jadikan penghapus kesalahannya. Jadi ketika kita tertimpa musibah, gak salah apabila kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Karena dalam keadaan kita susah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat berupa ampunan dan penghapusan kesalahan kita oleh rasa sakit yang kita rasakan. Ini adalah hiburan. Dan apabila kita hafal di sini, alhamdulillah kita bisa bacakan kepada sahabat kita. Atau yang belum menghafal, sampaikan maknanya. Meriwayatkan hadis bil makna. Mengapa? Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibolehkan bagi kita untuk meruqyah. Ruqyah itu adalah ucapan, bacaan berupa entah itu membaca Al-Qur'an, membaca doa dari hadis Nabi SAW, atau doa-doa tidak ada kesyirikan untuk menjadi sebab supaya Allah memberikan kesembuhan. Itu namanya ruqyah. Maka ini adalah perbuatan yang terpuji, termasuk sunnah Nabi SAW. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum banyak meriwayatkan bahwasanya sahabat yang lain melakukan ruqyah kepada saudaranya. Mengapa? Ketika kita datang menjenguk saudara kita,
kita bacakan Al-Quran. Ya. Kecuali apa? Saudara kita ini tidak mau. Sampean ini baca Al-Quran, kayak saya sudah mati, misalnya begitu ya. Maka kita cukup mendoakan. Kita meruqyah dengan doa Nabi SAW. Jadi kita cari celahnya, tidak membaca Al-Quran, namun kita bacakan doa-doa dari Nabi SAW. Atau doa yang kita bisa ucapkan. Dia pun mugi-mugi jenengan ini diparingi pangapura ya, marang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begitu. Tidak mengapa, ini termasuk ruqyah. Apalagi kita bacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, di antara adab kita ketika menjenguk orang yang sakit adalah kita berpesan kepada keluarganya. Keluarga orang yang sakit itu supaya bersabar dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang keluarga yang menjaga itu sudah lama sekali ya. Bertahun-tahun tanda petik ngemong orang yang sakit. Kita memberikan apa? Kabar gembira. Sakit ada orang tuanya, maka kita bisa menghiburnya. Ini adalah kesempatan antum jenengan sampean untuk berbakti kepada orang tua. Berapa banyak orang yang punya harta, namun tatkala orang tuanya sakit, tidak punya waktu, kesempatan untuk merawat, untuk mendampingi orang tua yang sedang sakit. Maka kita yang mendapatkan kesempatan itu, orang tua kita sakit, maka itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk kita syukuri dan jangan mengeluh. Karena kita masih ingat, atau ketika kita masih kecil, tatkala kita sakit, orang tua meninggalkan pekerjaannya. Orang tua kita mengeluarkan uang yang sangat besar demi kita berobat, demi kita memperoleh kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dibandingkan apabila orang tua kita sakit, kita apa? Hanya mengantarkan, sudah tolong, saya nggak bisa datang, saya pesankan Grab. Ya ini adalah boleh, namun menyempatkan datang. Kadang-kadang orang tua sakit itu karena bukan penyakit, ya, atau kesembuhan itu dari sesuatu yang sebenarnya remeh sekali. Melihat anak yang muncul yang biasanya nggak muncul, tiba-tiba kadang-kadang apa? Imun itu naik, ya. Senang orang tua itu. Saya masih ingat orang tua kami, ibu kami, rahimahullah, selama kami di pondok, itu kami nggak pernah telepon sama sekali. Ibu kami juga tidak pernah menjenguk kami di pondok, kecuali satu kali dalam 8 tahun. Itu cuma satu kali. Itu pun bukan menjenguk, tapi ngambil motor untuk dipakai adik kami. Setiap kami pulang, kalau ibu sakit itu, tiba-tiba apa? Rasa demam itu sudah tidak terasa. Enggak, ketika kami ngajak, ayo bu ke puskesmas, ke dokter, udah, ibu sudah sembuh. Hanya sekitar berjumpa dengan kami, berjumpa dengan anak-anaknya, apalagi ketika ngumpul 4 saudara, kami 4 bersaudara, itu orang tua tiba-tiba apa? Sudah merasakan rasa sakitnya. Ya gini ya, sebagai orang tua pun kadang-kadang ya merasakan itu. Tapi untuk kita sensitif kepada orang tua kita, kadang-kadang apa? Kita lupa, kita lalai bahwasanya orang tua kita lebih tua daripada kita. Ini penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di cetakan kedua ini kami tambahkan tentang memperhatikan protokoler kesehatan. Karena cetakan pertama buku ini kami tulis jauh sebelum pandemi. Kemudian kami sempurnakan dengan menambahkan poin ke-7 ini, yaitu memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya saudara kita yang sakit ini penyakitnya menular, seperti COVID, kemudian HIV/AIDS.
kemudian penyakit-penyakit yang lainnya, maka sana ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la adwa wala tiara wala hamata wala safar. Tidak ada di dalam Islam itu keyakinan penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Dan tidak ada pula kesialan karena burung sesuatu ya. Entah burung gagak ya, atau burung apa ya. Tidak pula ada kesialan adanya burung hantu. Dan tidak ada kesialan di dalam bulan Safar. Karena orang jahiliyah meyakini bulan Safar itu bulan kesialan. Sehingga mereka apabila ada hajat, itu tidak mau mereka melaksanakannya di bulan Safar. Kalau di daerah kami, ya, di kerabat kami, terkenal bulan yang dianggap nggak boleh mengadakan acara pernikahan, ya, bulan apa? Bulan Syura, ya, Asyura, bulan Muharram, nggak boleh. Ini bulan apa Selo ya, Muharram tidak boleh. Namun kami sengaja ketika nikah di bulan Muharram, dan alhamdulillah kami menikah sudah 10 tahun lebih, tidak ada apa-apa. Anak kami juga alhamdulillah sehat-sehat, tidak ada pertengkaran yang heboh. Alhamdulillah. Ini adalah keyakinan yang diwariskan ya, atau diwarisi turun-temurun dari bapak-bapak, dari kakek atau nenek moyang kita. Dan ingat, nenek moyang kita adalah seorang pelaut, bukan seorang nabi. Maka perlu kita mendudukkan permasalahan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bulan, hari sebagai kesialan bagi hamba-hamba yang beriman. Tidak ada. Yang ada justru Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama dari waktu yang lainnya. Misalnya Allah jadikan sepertiga malam terakhir itu waktu yang paling berharga melebihi 24 jam. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah menjadikan bulan 4 yang haram lebih mulia dari bulan yang lainnya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Ada 4 bulan yang Allah muliakan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Kemudian Allah muliakan Lailatul Qadar dari malam-malam yang lainnya. Allah muliakan siang hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah melebihi siang dari sepanjang tahun. Yang ada itu bukan kesialan. Perlu kita pahami ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu kita menghargai apabila misalnya dari kedokteran, kesehatan memerintahkan kita memakai masker misalnya. Atau kita sebelum bepergian vaksin dulu misalnya. Sebelum kita umrah atau berangkat haji, kita vaksin dulu. Ini adalah usaha. Dan ini dibolehkan oleh syariat. Allah Ta'ala. Kemudian masyarakat muslimin, hendaknya kita memilih waktu yang pas untuk kita menjenguk saudara kita yang sakit. Dan diberi contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keutamaan menjenguk orang yang sakit, yaitu di waktu pagi hari dan di waktu sore hari. Kenapa? Karena biasanya waktu pagi dan sore ini orang yang sakit sudah bangun. Coba kalau kita menjenguknya subuh-subuh, mungkin belum bangun. Apabila kita menjenguk mungkin dia akan marah. Atau ketika siang hari setelah duhur, mungkin dia istirahat. Atau malam hari, dia sudah ngantuk karena konsumsi obat. Oleh karena itu masyarakat muslimin, termasuk adab di dalam agama Islam ini adalah kita memperhatikan waktu untuk kita menjenguk saudara kita.
Wallahu ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita bahas adalah fikih sakaratul maut. Fikih sakaratul maut. Nabi SAW telah bersabda, inna likullil maut sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu memiliki sakarat. Itu proses dicabutnya nyawa. Dan proses dicabutnya nyawa itu sakit. Kami sudah menyaksikan orang tua kami keduanya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya yang mulia, malakul maut. Yang kedua orang tua kami apabila sakit itu jarang sekali mengeluh. Diam, tidak banyak bicara. Namun tatkala sakit keringat dingin, gelisah, kemudian nafas tersengal-sengal. Dan sebagian para ulama kami baca rasa sakit orang yang dicabut nyawanya itu lebih sakit daripada apabila seorang dalam keadaan sadar dicopot anggota badannya. Sebagian para ulama menyebut yang bisa kita bayangkan, kita dalam keadaan duduk begini, tangan kita dilepas, dicopot secara paksa tanpa dibius atau diamputasi dengan medis, enggak, langsung dicabut. Nah ini apabila hal sedemikian yang begitu sakit, bagaimana dengan nyawa yang dicabut dari seluruh badan kita? Sangat sakit. Maka di sana ada hal-hal yang dibawa oleh Nabi SAW tatkala seorang merasakan sakaratul maut atau tatkala seorang melihat saudaranya sedang sakaratul maut. Dan ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya tidak membuat kita takut. Nah, dari kita pasti akan merasakannya. Entah kita mati di atas ranjang, atau kita mati di tengah jalan, atau kita mati dalam keadaan sujud ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti merasakan rasa sakit. Mungkin kita melihat wajah saudara kita senyum, bukan berarti dia tidak merasakan sakit. Dan rasa sakit yang dirasakan oleh seorang hamba tatkala sakaratul maut bukan tanda keburukan bagi orang tersebut. Jangan terpengaruh dengan sinetron. Ini perhatikan, ini penting. Sebagian kita meyakini apabila matinya susah, itu adalah tanda keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tidak harus semisal itu. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika mendapati sakaratul maut, beliau menutupkan wajahnya dengan kain. Saking beratnya. Berkeringat beliau. Ketika beliau merasakan tersengal-sengal tidak kuat, beliau buka. Kemudian ketika beliau sudah tenang, beliau tutup lagi wajahnya. Dan terus semisal itu. Berapa hari. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin yang mendampingi beliau sampai Nabi SAW wafat, merasakan beratnya pangkuan jasadnya Nabi SAW tatkala beliau dicabut nyawanya. Karena beliau biasa. Kepalanya Nabi SAW ada di pahanya, membuktikan mesraan beliau dengan Nabi SAW. Begitu pula beliau tatkala Aisyah sakit, Nabi SAW berbagi, merasakan apa yang dirasakan oleh istrinya. Tapi kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi SAW mendekati ajalnya, saya merasa berat. Merasakan beratnya tubuh Nabi SAW. Bahkan saya merasakan dinginnya keringat beliau. Apakah lantas kemudian kita berani mengatakan Nabi SAW sulit sekali untuk meninggalnya? Apakah ini tanda keburukan? Bukan. Tapi Allah hendak membersihkan beliau SAW dari kesalahan-kesalahannya. Sebagian para ulama bahkan menyebutkan beliau mati dalam keadaan syahid.
Karena rasa sakit yang beliau rasakan adalah dampak dari makan daging kambing ketika di Khaybar. Bayangkan berapa tahun antara Khaybar dengan tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya tatkala kita melihat saudara kita sedang sakaratul maut, maka di sana ada adab-adab yang kita perhatikan. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah, bimbinglah orang yang ada tanda-tanda kematian dengan ucapan la ilaha illallah. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa? Heboh, lari kita cari apa? Bantuan. Kita lari apa? Meninggalkan keluarga kita atau orang yang sakit, kita cari suster atau dokter. Bisa jadi apa? Itulah kesempatan kita untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal maut dakhala jannah." Itu kesempatan yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia ini ketika dia hendak mati, la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Kata Nabi, pasti dia akan masuk surga. Kemudian beliau menambahkan, dakhala jannah yauman minad dahri wa in asabahu qabla dzalika ma asabah. Dia akan memasuki surga di suatu harinya nanti, meskipun dia mendapati apa yang dia akan dapati. Misalnya dia disiksa Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatannya yang lebih banyak daripada kebaikannya. Tapi kata Nabi SAW, pasti dia akan masuk surga nantinya. Entah langsung Allah berikan dia keutamaan dengan mengampuni dosa-dosanya, atau Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya mengazab orang hamba mukmin tersebut, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Maka inilah kesempatan besar ma'asyiral muslimin, kita berbuat ihsan kepada orang yang sakit, orang yang merasakan sakaratul maut. Jadi kita talqin. Jangan kita sibuk dengan mencari bantuan. Mungkin kita cukup apabila ada beberapa orang, kita bisa minta salah satu saja. Untuk bisa manggil dokter atau manggil suster atau dan sebagainya. Tapi yang lain yang menyaksikan itu kesempatan yang berharga. Karena ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang paling berharga di dunia ini. Jangan adi dengan lafaz la ilaha illallah. Itu adalah lafaz yang paling mulia. Dan apabila seorang telah berusaha mengucapkan, karena orang sakaratul maut itu keadaannya sudah beda dengan kita. Kadang-kadang dia sudah nggak mendengar jelas apa yang kita talqin itu. Yang dia lihat, kata Nabi SAW, dan kami sampaikan hadis ini di belakang bab ini sebagai nasihat kehidupan, dia melihat malaikat turun sepanjang mata memandang. Apabila dia orang saleh mukmin, dia akan melihat malaikat yang putih dengan wajahnya berseri-seri. Di antara mereka ada yang membawa kain kafan dari surga. Pemandangan yang sudah tidak pemandangan kita. Apabila dia hamba yang fajir, pendosa, apalagi orang kafir, yang dia lihat adalah malaikat hitam yang menampakkan kebencian kepada orang tersebut dengan membawa kain kafan dari api neraka. Wa yadzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita sabar ketika kita mentalkin saudara kita atau keluarga kita. Dan mentalkin itu bukan membacakan. Perhatikan, bukan membacakan la ilaha illallah, bukan. Tapi kita bimbing. Seperti orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Dia nggak pernah belajar bahasa Arab. Mungkin dia nggak fasih.
berat lidahnya. Dan orang-orang di Kemenak ketika membantu seorang mu'allaf untuk masuk Islam, mengucapkan syahadat, enggak langsung satu tarikan nafas Pak ya, seperti qabil nikahaha wa tazwijaha yang kalau putus gitu disuruh ngulang. Tapi talqin enggak seperti itu. Dan perhatikan, apabila seorang sudah mengucapkan la ilaha sedikit saja dan tidak mau meneruskan, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Tapi kita hendaknya bersabar. Ya. Kita bantu dan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan tersebut semampu dia. Kita yakin orang itu akan mengucapkan illallah. Jadi apabila kita mendapati saudara kita yang kita yakin hanya mengucapkan la ilaha, yang apabila diucapkan oleh orang yang masih hidup dengan keadaan sadar, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang benar sama sekali. Kan gitu artinya. Namun tatkala dalam keadaan yang semisal ini, maka yakinlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dia berusaha mengucapkan la ilaha illallah. Dan apabila masyaallah muslimin, kita sudah mengucapkan hingga tuntas, jangan ditalkin lagi. Tambah berat. Tapi apa? Doakan supaya Allah mudah dicabut nyawanya. Dan keadaan ini keadaan susah. Mungkin kita akan sedih, bergejolak, air mata kita menetes. Kita melihat orang yang kita cintai akan meninggalkan kita dan dunia ini. Ya. Tapi kita harus bersabar. Di tatkala orang tersebut, saudara kita ini, atau orang yang sakaratul maut ini sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan para ulama menjelaskan tatkala hamba tersebut mengucapkan ucapan lain, maka disyariatkan mentalkin kembali. Misalnya dia menyebutkan hutangnya misalnya. Atau dia menyebutkan kesalahan terhadap si fulan, si fulana. Punya hutang sekian-sekian. Maka talkin kembali. Supaya hadis ini benar-benar dia mendapatkan faedahnya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Dan apabila telah wafat akan ada tampak tanda-tandanya. Misalnya mata ini mengarah ke atas. Karena dicabutnya nyawa seorang hamba itu dari arah kepalanya. Sehingga mata ini melihat arah dicabutnya nyawa. Bukan berarti kemudian seperti keyakinan sebagian masyarakat kalau matinya lihat ke atas itu mati yang enggak husnul khotimah. Ini adalah kebodohan. Ya. Ini adalah kebodohan. Wajib kita apa? Jelaskan. Suatu yang wajar meninggal, mata itu melihat ke arah atas. Kemudian masing-masing di sana ada syariat ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hendaknya kita memejamkan mata orang yang telah wafat. Dan ahsan yang paling bagus, baru meninggal itu sudah kita tutup matanya. Jangan ditunggu. Ya. Jangan ditunggu. Kenapa? Karena ini otot, apabila kita tunggu lama, kadang-kadang otot itu susah kembali. Makanya orang yang meninggal dunia, terus sekian hari, ya, baru ditemukan, dalam keadaan melihat ditutup itu susah. Biasanya pakai apa? Plaster, dibantu dengan plaster. Ini perlu kita perhatikan. Karena Nabi SAW pernah mendapat Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau meninggal, matanya terbelalak, melihat ke atas. Maka Nabi SAW pun memejamkan kedua mata Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ini menjadi dalil disyariatnya kita menutup mata orang yang telah wafat. Kemudian kita posisikan orang yang sudah mati itu ya, dengan posisi yang siap untuk dikafani, seakan-akan semisal itu. Dengan ototnya kita luruskan, tangannya kita luruskan, dan bukan termasuk syariat diharuskan tangannya seperti orang yang sedang sholat, itu bersedekap. Karena
jumhur para ulama menyebutkan bahwasanya posisi tangan mayit ya, sebelum dikafani itu posisi lurus. Tidak disebutkan dalam hadis satupun atau asar sahabat bahwasanya mereka menjadikan posisi tangan seperti orang yang sholat. Kecuali sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagian ya. Qalil, sedikit. Sebagian ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i, Syafi'iyah, pengikut mazhab beliau rahimahullah, mereka menjelaskan disunnahkan memposisikan tangan mayit seperti orang yang bersedekap di dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Maka yang paling bagus adalah apabila mayit itu mudah kita luruskan, maka kita luruskan. Apabila dari pihak keluarga misalnya sudah memposisikan tangan itu seperti orang sholat, ya maka biarkan. Karena itulah mazhab yang dianut oleh keluarganya. Kita tidak perlu bertengkar, nggak ngurus jenazah akhirnya. Tengkar gara-gara apa? Masalah bersedekap atau tidak bersedekap. Wallahu ta'ala. Kemudian hendaknya kita hati-hati untuk memaksakan jenazah yang kaku. Ya. Misalnya ditemukannya sudah lama, posisinya sudah nggak lurus, susah diluruskan. Maka hendaknya kita melakukan pengurusan jenazah semampu kita. Jangan memaksakan sampai mematahkan tulangnya. Karena Nabi SAW telah berpesan, kasru abdul mayyit kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit itu, orang yang sudah mati itu semisal mematahkan tulangnya tatkala dia masih hidup. Apa hukumnya kita mematahkan tulang saudara kita? Haram. Maka jenazah orang yang sudah mati itu hukumnya sama dengan orang yang masih hidup. Begitu pula dalam urusan aurat. Ini penting. Nanti kita akan bahas tatkala kita masuk di bab memandikan dan mengkafani jenazah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kesalahan yang menyebar di kaum muslimin bahkan menimpa bapak mertua kami. Ketika dikafani itu ditelanjang gitu ya. Padahal di situ ada laki-laki, perempuan yang itu bukan istrinya. Wa'iyadzubillah. Sampai kami sempat bertengkar dengan mudinnya itu. Mudinnya itu tengkar. Karena kami ketika dibuka itu kami langsung ambil kainnya itu langsung nutupi kembali aurat intinya itu. Ini penting. Oleh karena itu kita ada rukun kematian. Kita punya tim, entah itu ikhwan akhwat untuk hal ini. Kenapa? Aurat seorang mukmin wajib dijaga di hidupnya dan di matinya. Tidak boleh bagi seorang pun membuka aurat di kehidupannya atau di kematiannya. Tidak boleh. Ini penting. Ini termasuk kesalahan yang banyak sekali. Dan kami mendapat banyak. Tidak hanya bapak mertua kami. Di masyarakat kami juga begitu. Jadi habis keluar dari kamar mandi, pakai jarit itu, tertutup. Tapi ketika diletakkan dan mau dikafani, dibuka semuanya. Dan nanti kita akan belajar bagaimana biar aurat mayit itu tetap terjaga tatkala kita memandikannya, bahkan sampai kita mengkafaninya. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, tatkala kita mendapati seorang yang sudah meninggal dunia, hendaknya kita mendoakan kebaikan, ampunan, banyak-banyak kita menyebut kebaikannya dan menahan lisan kita dari menyebutkan keburukannya. Karena waktu itu adalah waktu tatkala malaikat menjadi saksi, ya, dan menjadikan kita saksi bagi mayit itu. Kita senang apabila kita itu mayit, kemudian apa? Banyak yang mengatakan, oh ini saudara kami ini orang baik, sholat terus 5 waktu di masjid, nggak pernah ketinggalan. Dia itu muadzin, dia memang nggak punya apa-apa, tapi dia nggak pernah ngemis misalnya. Senang kita, padahal kita sudah meninggal. Nah, begitu pula apabila kita mendapati saudara kita, sebenci apapun kita, dia memiliki kesalahan kita, yang dia yang berbuat zalim, tahan lisan kita. Apa faedahnya kita, Pak?
Apabila saudara kita itu atau teman kita, orang yang menyakiti kita itu mendapatkan siksaan, apa faedahnya buat kita? Tidak ada. Namun tatkala kebaikan itu kita ucapkan, kita doakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima doa kita, kita pun mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita apa? Menjaga lisan kita. Kemudian yang ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khairan." Apabila kalian jumpa menghadiri orang yang sakit atau orang yang sudah meninggal, maka ucapkanlah ucapan yang baik-baik. Ucapan baik tentang orang tersebut. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Apabila orang ini insya Allah alul khair, orang ini insya Allah orang yang ikhlas, kemudian kita mendengarkan seandainya malaikat mengaminkan dan makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, bahagia kita, bahagia. Maka itulah yang kita harapkan untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, kita menutup seluruh mayit mulai dari kepala sampai kakinya. Dan apabila kita mendapati saudara kita kecelakaan di jalan, kemudian ditutupi kardus, koran, jangan marah. Sesungguhnya orang yang menutupi itu insya Allah tahu atau syariat ini. Apabila ada orang meninggal, ditutupi jenazahnya. Kan nggak mungkin kan? Kemudian kita kok ditutupi kardus atau koran? Kok nggak kain? Ya orang namanya jalan, ada orang bawa apa kain kafan atau kain jar itu. Belum tentu. Maka hendaknya kita husnudzon. Justru kita berterima kasih ya, bersyukur kepada orang tersebut telah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat ditutupi jasad beliau oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan inilah menjadi apa? Sunnah bagi umatnya. Wallahu taala alam. Kemudian dianjurkan untuk kita, disunnahkan untuk kita mempercepat pengurusan jenazah saudara kita setelah dipastikan dia telah benar-benar wafat. Makanya di rumah sakit itu apabila orang wafat itu tidak langsung diurus, ya, didiamkan beberapa saat. Khawatirnya apa? Dia tidak meninggal, tapi apa? Dalam tanda petik mati suri. Kita meyakini orang yang sudah mati namun dia kembali. Namun bisa jadi apa? Kita tidak tahu. Diamnya seorang yang sakit itu, ruhnya masih ada. Kita tidak tahu. Seperti kabel yang ada listriknya, kita kan nggak lihat listrik itu. Tapi kalau jenengan pegang ya, kemungkinan ada listriknya ada enggak. Nah orang yang sudah di rumah sakit misalnya, yang dia dari jasanya kita ini udah mati atau belum ya? Kita serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita bertanya apakah dia sudah meninggal? Dan biasanya protokoler begitu di rumah sakit, tidak langsung dimandikan, enggak. Dikhawatirkan apa? Dia masih hidup. Dikisahkan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab Bidayah wa Nihayah, ada seorang yang meninggal dunia dan ini disangka oleh keluarga yang meninggal. Kemudian dikuburkan, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Sore harinya, ternyata malamnya pulang. Mengetuk pintu dan mengagetkan semua keluarganya. Ternyata dia belum meninggal. Dan dia meninggal 10 tahun atau belasan tahun setelahnya. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Wallahu taala. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita bersegera melunasi hutang mayit apabila mayit itu punya hutang.
Apabila memang hutang itu besar, ya, hutangnya itu besar, kita mampu, kemudian kita tahu harta mayit ini sedikit, kita bisa menghubungi apa? Piutangnya itu, sang piutangnya yang memberikan hutang. Kita sampaikan ini beliau wafat, jenengan mau mengikhlaskan atau menunda gitu. Kami belum ada rezeki misalnya itu, atau hartanya mayit sekian, sedangkan dia harus beli tanah makam, nyewa ambulans dan seterusnya. Kita harus apa? Sampaikan itu. Sehingga apa? Mayit ini mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hendaknya kita membantu keluar mayit. Ya. Mungkin dari antara kita ada yang menghubungi ambulans atau mobil jenazah. Mungkin di antara kita yang lainnya menyebarkan berita si fulan telah meninggal, mengajak kaum muslimin untuk mensolatinya, mengantar jenazahnya sampai ke liang lahat. Mungkin di antara kita ada yang apa? Melunasi hutangnya, bayar misalnya rumah sakit. Atau di antara kita ada yang apa? Memanggil tim pengurusan jenazah atau mencari wasiatnya. Misalnya sebelum meninggal dia menulis wasiat, kalau saya meninggal yang ngurus jenazah saya ini, yang imam sholat jenazah saya si fulan, ya, saya punya hutang sekian, kita cari. Jadi kita bantu keluarga itu. Karena keluarga yang ditinggal mati itu betul-betul sedih. Mungkin kadang-kadang dia nggak berpikir apa yang harus dia lakukan. Atau ibarat bahasa kita apa? Ngeblank. Nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ini ibu meninggal, hubungi siapa? Misalnya ini kena COVID, nggak ada yang mandikan. Di sana perlu kita apa? Sensitif. Kita bantu saudara kita meringankan minimalnya dengan tenaga tadi ya. Atau kita bantu mungkin kasih nomor teleponnya rumah sakit. Atau kita memanggilkan ya, mobil jenazah atau ambulans dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam berapa ini ya? Terus ya? Itu sudah. Lanjut atau? Ini baru kita baca cepat ya sampai bab ini selesai. Kemudian ma'asyiral muslimin, hal-hal yang diperbolehkan ya, bagi yang hadir, yang menyaksikan orang yang telah wafat setelah tadi itu, boleh kita menutup wajah, itu dibuka, penutup wajahnya kita buka, ya, mungkin kita temannya atau suaminya atau istrinya, boleh untuk mencium. Ya. Sebenarnya dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika beliau mendapatkan kabar Nabi SAW telah wafat dan di rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersegera dengan kudanya untuk menuju Nabi SAW. Dan ketika beliau masuk ke masjid, mendapati manusia sudah apa? Berkumpul bersama Umar. Ya, yang Umar yakin Nabi belum meninggal. Bahkan mengancam barang siapa yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal, saya akan mengadukan Nabi SAW untuk dipotong kaki dan tangannya. Dan Abu Bakar lewat saja, masuk ke Aisyah dan beliau membuka wajah Nabi SAW dan menciumnya. Beliau menangis. Dan ini dalil bolehnya kita menangis tatkala kita melihat jenazah. Dan itu adalah suatu yang manusiawi. Dan Nabi SAW tatkala memangku putra beliau, Ibrahim, atau anak dari putri beliau, Zainab radhiyallahu ta'ala, yang anaknya sedang sakaratul maut, beliau menangis. Dan itu adalah tanda manusiawi. Ya. Sekuat apapun orang yang fisiknya, ya, tapi apabila ada iman kasih sayang, dia akan menangis. Justru mudahnya orang menangis, tersentuh, ya, dengan hal-hal yang sedemikian itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Dan ini adalah suatu fitrah. Apabila kita kehilangan, kita bersedih, kita meneteskan air mata. Namun kita hanya diberikan oleh Nabi SAW
waktu hanya 3 hari saja untuk mengisi jenazah atau saudara kita yang telah meninggal dunia. Dan khusus untuk wanita atau seorang istri, masa idahnya Allah berikan masa idah yang panjang, melebihi masa idah perceraian. Untuk menghormati suaminya dan apa yang dirasakan oleh seorang istri. Dia sudah menjanda, sudah tidak ada yang memberikannya nafkah. Dia harus mengurusi anak-anak suaminya dan seterusnya. Kemudian hal-hal yang diwajibkan atas kerabat mayit, yang pertama harus bersabar. Ini wajib karena bersabar dalam segala keadaan itu hukumnya wajib. Entah sabar ketika tertimpa musibah, bersabar tatkala kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bersabar tatkala kita menahan diri kita dari berbuat maksiat. Hukumnya wajib tiga-tiganya. Semakin seorang itu melengkapi 3 ini, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita istirja dan ihtisab, mengharapkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa kita. Sebuah kisah yang menarik yang disampaikan oleh Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Beliau kehilangan suaminya yang sangat mencintainya, yang hijrah bersamanya ke negeri Habasyah, kemudian hijrah ke kota Madinah, meninggalkan harta dan sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Abu Salamah meninggal dunia. Maka dulu dia ingat Nabi SAW pernah mengajarkan suatu doa, yang barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka Allah akan memberikan apa yang dia inginkan, yaitu doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpaku ini, dan berilah ganti kepadaku yang lebih baik daripadanya. Maka ketika Ummu Salamah ditinggal mati Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau mengucapkan doa ini. Tapi ada pertanyaan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. Nabi SAW datang dan melamar Ummu Salamah radhiyallahu taala. Siapa yang berani membandingkan antara kebaikan Abu Salamah dengan Nabi SAW? Tidak ada. Ya. Ini adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan bukan berarti kemudian setiap kita berdoa ketika musibah ini kemudian Allah apa? Ganti, ya harus. Kita kehilangan istri, kita doain, wah pasti akan dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, tapi apa? Mengganti dengan yang lebih baik. Atau Allah tahan yang mestinya Allah berikan, Allah tahan. Allah berikan di akhirat kita, dan itu lebih baik, lebih kekal daripada apabila Allah berikan di dunia ini. Ini pasti dan ini wajib kita yakini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian menahan lisan sama, dan itulah yang wajib kita lakukan tatkala kita mendapati saudara kita meninggal dunia atau kita kehilangan dari orang-orang yang kita cintai. Karena ingat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita tidak Allah hadirkan untuk menemani kita selama-lamanya. Ini kadang-kadang kita lupa, ketika saking sedihnya lupa itu semua. Ingat, hidup ini fana, kullu man 'alaiha fan, semuanya itu akan binasa. Dan ketika kita dalam keadaan semisal ini memperbanyak ingat Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengingatkan kita tatkala kita dalam keadaan susah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fir raha'i ya'rifka fi syiddah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenalilah Allah tatkala kalian dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan kenali antum dalam tatkala merasakan keadaan yang sempit.
dalam keadaan dahsyatnya kita mendapatkan musibah, Allah akan membantu kita. Allah tidak akan pernah menzalimi kita, masyaallah. Dan yang terakhir, yang diharamkan bagi kerabat mayit adalah melakukan perkara-perkara yang biasanya dilakukan oleh terdahulu sebelum Nabi SAW diutus. Di antaranya adalah meratapi mayit. Meratapi itu apa? Nangisi mayit, ya, melebihi hal yang wajar. Kalau orang nangis itu biasanya nangis, ya, tetes air matanya, terus hidungnya tersumbat, kemudian apa? Suaranya serak. Yang nangis niyaha itu apa? Misalnya dibuat teriak-teriak, atau disiarkan nangisnya, atau dia sampai apa? Bahasa kita itu gulung-gulung, ya, purik gitu ya. Dan orang-orang zaman jahiliyah ada yang menampar-nampar pipinya, seperti orang Syiah. Orang-orang Rafidhah tatkala hari Asyura, di mana Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu wafat, mereka mengingat dengan apa? Menampar-nampar pipinya. Bahkan melukai kepala mereka, badan mereka, menyiksa dirinya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kedukaan atas wafatnya Husain radhiyallahu anhu. Dan ini adalah niyah, meratapi orang yang mati. Ini haram di dalam Islam. Nabi SAW datang menghapuskan ajaran itu. Ya. Kemudian diantara bentuk niyah adalah merobek baju. Ya. Merobek baju. Mungkin sakunya disobek, kancingnya dilepas. Ya. Atau tangannya ini, ya, kainnya disobek. Ini bentuk niyah yang haram. Dan di sini biasanya dipraktekkan itu. Wah, meninggal, gulung-gulung, menyiksa dirinya. Ini adalah perbuatan yang haram. Dan di sini kami sebutkan dalilnya. Dan masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, amalan-amal jahiliyah misalnya itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Karena hal ini diancam berdasarkan sabda Nabi SAW, bukan termasuk umat beliau. Dan di antara kaidah, apabila perbuatan itu dikatakan dosa besar, itu biasanya diiringi dengan ancaman. Diiringi dengan disebutkan siksaannya. Atau dilaknat pelakunya. Dan termasuk niyah ini atau perkara-perkara jahiliyah ketika ada orang yang meninggal ini termasuk perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, diharamkan kita mengumumkan kematian secara jahiliyah. Gimana gambarannya? Yaitu dahulu orang jahiliyah apabila ada yang meninggal, itu mereka sebelum meninggal sudah berwasiat, nanti saya ditangisi selama 40 hari. Selama 1 bulan, selama 1 minggu. Dan mereka diberi harta oleh ahli warisnya. Untuk melakukan apa? Tangisan tadi. Niat. Kemudian mengajak manusia untuk menangisi. Ya. Ini termasuk bentuk apa? Mengumumkan kematian yang terlarang. Namun apabila pengumuman kematian itu entah di masjid, di grup WhatsApp, di sosmed, untuk supaya kaum muslimin ikut mensolati jenazahnya, ikut mendoakan ampunan dan tasbih untuk yang meninggal dunia, maka wallahu ta'ala alam ini dibolehkan, termasuk disyariatkan. Nah, tujuannya apa? Jelas, supaya kaum muslimin menyaksikan jenazahnya, sehingga mengamalkan sunnah Nabi SAW, atau minimalnya mendoakan ampunan dan tasbih supaya bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir alaihi wassalam. Wallahu ta'ala alam. Ini dapat kita pelajari di hari ini, dan kami mohon maaf untuk yang belum dapat kitabnya, silahkan mendata ke panitia Sedati Mengaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua untuk mencetaknya kembali. Dan pertemuan yang akan datang insyaallah mudah-mudahan kami bisa membawa berapa puluh atau berapa belas, ya, buku ini. Dan mungkin cukup. Mungkin ada pertanyaan dari antum? Oh, iya. Silakan. Apa?
Oh, muka donasi ya. Si fulan meninggal donasi. Ya. Apa hukumnya membuka ya, atau open donasi tatkala ada seorang yang meninggal dunia? Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tidak sampai terlarang. Wallahu ta'ala alam, kami ingat dengan hadis Abu Qatadah. Ketika ada sahabat Ansor meninggal dunia, ya, Nabi dipanggil untuk mengimami, mensolati jenazah sahabat Ansor ini. Maka Nabi SAW diberitahu oleh Jibril, si fulan ini punya utang. Sebagai bentuk pengajaran biar manusia tuh gampang utang, nggak usah sholat. Maka Nabi SAW diem, nggak mau sholat. Maka ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah tumben ya nggak mensolati? Maka Nabi SAW bertanya, ini bukan bertanya nggak tahu, tapi karena sudah tahu tapi bentuk mengabarkan sesuatu yang bagus dengan bertanya, apakah saudara kalian ini punya hutang? Atau itu? Maka disebutkan hutangnya 2 dinar, 2 keping emas. Maka sebab itulah Rasulullah SAW tidak mensolatinya. Padahal setelah itu atau sebelumnya beliau tidak pernah bertanya lagi, apakah si fulan punya hutang? Jadi di sini benar-benar ada syariat ya, hati-hati kita dari hutang. Maka Abu Qatadah, temannya orang yang meninggal ini, biar saya yang apa? Mengkafil hutang ini. Sudah, hutang itu jadi saya, milik saya. Maka Nabi SAW, ya udah kalau gitu, itu utangmu, kewajibanmu. Beliau pun mensolatinya. Dari hadis ini, dan kami sebutkan di sini, Nabi SAW tidak menolak apabila ada seorang yang mengkafil atau mengambil alih hutang itu. Maka termasuk syariat adalah mengumumkan bahwasanya si fulan punya utang. Kita open donasi untuk menutup hutangnya. Atau si fulan tidak memiliki harta. Mungkin ada yang mau bersedekah, misalnya beli tanah makamnya. Dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk ihsan, berbuat baik kepada saudara. Dan wallahu ta'ala, kami tidak mendapati ada fatwa ulama yang sepengetahuan kami yang melarang dari donasi untuk meringankan beban mayit atau keluarganya mayit. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Ya. Oh gitu. Cermin ditutup ya. Maka wallahu ta'ala alam, yang kami pelajari tidak ada dalil yang menyebutkan disyariatkannya menutup kaca atau cermin kalau ada orang yang meninggal dunia. Maka caranya kita tanyakan kepada saudara kita apabila ada yang melakukan itu. Kenapa ditutup cerminnya? Ini satu. Yang kedua, karena tidak ada dalil yang membahas hal tersebut, maka tidak boleh bagi seorang muslim punya keyakinan bahwasanya ditutup cerminnya itu biar ini dan itu. Sampai ada dalil yang menjelaskan akan perintah hal tersebut. Jadi jenengan yang bertanya silakan tanya kepada yang biasanya nutup cermin. Pak, jenengan wonten tiyang sing sedo kok mesti cermin-cermin sampean kok sampean tutup ya. Itu kena opo, Pak? Itu ditanyakan. Jangan-jangan dia punya hadisnya begitu. Tapi saya pribadi ya, membaca kitab para ulama yang tidak banyak, tidak mendapati hal tersebut dan tidak disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam, maka itu jawaban kami. Ada yang lain? Banyak ya. Oh ya.
Apa hukumnya itu ya? Wallahu a'lam. Kami tidak tahu ada fakta membahas tentang hal tersebut dan kami tahunya hanya di Indonesia. Ketika di beberapa kematian disiarkan, semisal kematian para ulama, tidak ada yang melakukan hal tersebut. Dan terkesan, wallahu ta'ala terkesan kita itu ngemis ya. Ngemis tepi jalan, bawa bendera, kardusnya diangkat-angkat supaya ada orang bersedekah. Dan kami kehilangan orang tua kami, uang itu nggak dikasihkan kepada kami. Gitu. Ini wallahu alam ya. Ini yang kami tahu. Dua orang tua kami meninggal dan pertama dulu ketika kami masih SMP, bapak kami rahimahullah itu juga begitu di tepi jalan karena rumah kami depan jalan protokol besar dan tidak dikasihkan kepada kami. Jadi wallahu alam untuk apa? Apakah untuk yang ngurusi jenazah atau hanya sekedar adat? Maka apabila itu adat, ya, untuk adat ya, kebiasaan saja, maka ahsan ditinggalkan. Merendahkan izah kita ya, ngemis-ngemis, seakan-akan gitu. Wallahu ta'ala. Kemudian apabila itu kaitannya dengan pengurusan jenazah, bisa dikonsultasikan dengan apa? Pihak ahli mayit, ahli warisnya. Karena hal ini wallahu ta'ala kami belum mendapati bahas oleh fatwa para ulama, wallahu ta'ala. Ya. Iya. Ya. Kalau memang ada akad yang semisal itu, wallahu ta'ala alam, Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka lakukan. Apabila ada orang berhutang, saya hutang kepada jenengan 1 juta. Terus jenengan ngomong, ya silakan ini 1 juta, tapi kalau jenengan meninggal, sudah saya anggap lunas. Maka itu diucapkan oleh orang yang tanpa paksaan dan itu bentuknya hibah. Dan ini termasuk sedekah. Maka tatkala saya benar-benar meninggal, kemudian ada orang yang mengatakan, loh, sampean dulu yang pernah minjem meninggal ini, dulu kalau meninggal lunas. Maka orang itu diberikan 2 pilihan. Dia benar-benar melaksanakan omongannya tadi, yaitu melunasi hutang saya, dianggap sudah lunas, atau dia membatalkan. Dan ini hukumnya yang lain nantinya. Namun intinya, tatkala seorang itu meninggal, kemudian tadi ada perjanjian semisal itu, maka hukumnya sah. Nah, apabila ada seorang hutang ke bank, apakah benar ada bank kayak begitu? Ada. Oh, asuransi ya. Nah, asuransi itu pembahasannya kadang-kadang asuransi, ya itu tahu ya, kita bayar preminya setiap bulan, tapi ketika meninggal, ya sekian persen yang dikembalikan. Ada yang penuh, ada yang, dan ini jadi masalah juga, baru 1 kali kemudian meninggal, bank memberikan lebih dari yang dia bayarkan. Ini jadi masalah pembahasan. Oleh karena itu asuransi pembahasannya cukup luas. Wallahu ta'ala. Maka apabila intinya pertanyaan tadi, ada akad antara orang yang berhutang dengan pihak yang menghutangi, dan apabila si penghutang, orang yang hutang ini meninggal dan lunas, dan itu tidak ada paksaan, maka hukumnya sah. Maka apabila keluarganya tahu, maka tinggalkan apa? Silakan diklaim. Karena ini keluarga meninggal, ini ada akte kematian ya, sekarang ada akte kematian. Tolong diurus ini. Dan hukumnya wallahu ta'ala sah. Karena al-muslimuna ala syurutihim, wallahu ta'ala. Cukup?
Dan mohon bagi yang hadir yang belum punya kitabnya, silakan hubungi Sedati Mengaji biar kami cetak ya sebatas itu. Ya, wallahu ta'ala alam, semoga Allah SWT memberikan rezeki kepada kita semua dan diterima amal soleh kita dan dijadikan penutup ucapan kehidupan kita adalah la ilaha illallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.